Elza Syarif tak terima Rudiana dituduh menganiaya terpidana. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, membantah ayah Eki terlibat dalam penganiayaan terhadap 6 terpidana kasus Vina. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana menunjukkan novum di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Dalam novum itu, Rudiana disebutkan terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Elza pun tegas mengingatkan agar kubu 6 terpidana kasus Vina berbicara sesuai fakta. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif mencak-mencak setelah pernyataannya diskakmat oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Awalnya, Titin menanggapi semua pernyataan dari Elza Syarif yang bersikukuh membantah segala tuduhan terhadap kliennya Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Jadi apapun yang disampaikan oleh Bu Elza Syarif saya sih anggapnya khayalan tingkat tinggi, kata Titin seperti dikutip YouTube Nusantara TV. Karena menurut Titin, kondisi para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam itu dalam keadaan tertekan atau berada dalam tekanan sehingga diselimuti rasa takut. Jadi saat itu mereka dalam kondisi ketakutan, sangat tertekan dalam keadaan yang sudah babak belur kala itu, ungkap Titin. Mendengar hal tersebut, Elza Syarif pun membalas pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti dengan nada keras dan menyebut jika berbicara jangan membawa pribadi. Kalau ngomong jangan-jangan pakai pribadi ya, kata Elza Syarif ketus. Sontak hal tersebut sampai menuai tanggapan dari presenter. Tidak ada yang menyerang pribadi kok Bu Elza, timpal presenter. Tanpa mendengar tanggapan presenter, Elza Syarif terus mengeluarkan pernyataan bernada ketus terhadap kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Bilang pusing lah, sekarang bilang khayalan tingkat tinggi lah, saya bicara fakta, kata Elza Syarif. Anda itu jaga mulut kok gak dijaga, tukas Elza Syarif. Mendengar hal tersebut, Titin yang saat diminta bergabung lewat sambungan telekonferensi hanya bisa tersenyum mendengar pernyataan Elza Syarif. Sebelumnya, ngotot sebut bukti chat Vina Cirebon adalah rekayasa pelaku, Elza Syarif malah ditertawai pengacara para terpidana. Bahkan, argumen yang dilontarkan pengacara Ibtu Rudiana itu disebut semakin aneh. Awalnya, Elza Syarif menegaskan kalau chat Vina pada pukul 22.14 itu dikirim oleh para terpidana. Sementara chat hingga pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, kata dia, merupakan pesan yang dikirim langsung oleh Vina. Lalu tiba-tiba ada SMS lagi pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat yang menanyakan, ini siapa? Kok dari tadinya udah tahu kok tak jawab lagi ini siapa? Kata Elza Syarif dikutip dari Tiffany News. Kemudian ia juga menyoroti adanya telepon keluar sebanyak 4 kali ke nomor yang berbeda. Setelah itu baru ada SMS lagi mengatakan bahwa dia akan menjemput, jadi mengatakan bahwa yang seolah-olah Vina itu masih hidup dan akan menjemput, ungkap dia. Saat itulah, kata Elza Syarif, HP Vina sudah dalam penguasaan para pelaku. Yang mengirimkan SMS itu, pembunuhnya jelas. Karena mereka memang melakukan satu-satu kriet yaitu satu rekayasa dari tempat pembantaian, tutur dia. Ia juga mengatakan kalau tempat pembantaian itu berada di dekat rumah para pelaku. Pitra Romadhoni pasrah Ibtu Rudiana tak dilindungi LPSK. Kubu Ibtu Rudiana bereaksi atas putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang menolak permohonannya dan menyetujui permohonan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari LPSK. Meski begitu, Pitra mengaku tidak kecewa. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar, kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Sebelumnya, pengacara Saka Tatal yang juga mantan wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak melindungi Ibtu Rudiana karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kavi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten,
berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Di bagian lain, pemberian perlindungan LPSK untuk 7 terpidana kasus Vina ditanggapi pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Asmi Syahputra. Asmi menduga keputusan LPSK masuk dalam kasus Vina Cirebon ini kemungkinan karena lembaga ini menganggap 7 terpidana ini juga korban yang perlu mendapatkan perlindungan. Menurut Asmi hal ini menarik karena tidak mudah untuk meyakinkan LPSK agar memberikan perlindungan ke saksi maupun korban. LPSK ini mempunyai tahapan-tahapan dan asesmen yang harus dilewati, ungkap Asmi dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Asmi berharap langkah LPSK ini bisa menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim Mahkamah Agung sebelum memutus peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. LPSK sudah masuk tanggal 2 September tahun 2024 memberikan 7 perlindungan kepada para terpidana, khususnya ke Sudirman. Selama persidangan, tidak akan tersentuh, tukasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan keputusan menerima permohonan 7 terpidana diambil dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural, PHP, pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi, kata Sri, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pendampingan ini diberikan karena ketujuh terpidana berstatus saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu, dan merupakan pemohon peninjauan kembali, PK, putusan kasus Vina. Artinya selama ketujuh terpidana dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses hukum maupun dalam sidang PK, LPSK akan memberi pendampingan kepada 7 terpidana tersebut. Selain PHP, ketujuh terpidana mendapat program perlindungan berupa pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan, kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Khusus terlindung SD, LPSK memberikan perlindungan tambahan perlindungan fisik berupa pengawasan monitoring dan rehabilitasi psikologis berdasarkan hasil asesmen LPSK, ujarnya. Ucil ngaku dijebak Ibtu Rudiana dan dipaksa ngaku. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang, kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Teman saya siapa Pak nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis, nanti dulu Pak apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya, itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo Pak, akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja Pak,
Saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina.